Aston Villa tidak lagi sekadar bertahan, mereka menghukum. Musim ini, karakter kejam itu hadir nyaris di setiap laga, menjelma rentetan kemenangan yang tak terbendung. 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi mengantar pasukan Unai Emery melesat ke papan atas, menyalip nama-nama besar yang selama ini mendominasi wacana. Liverpool, Manchester United, Tottenham, hingga Chelsea. Kini Villa berdiri dalam satu lingkaran dengan Arsenal dan Manchester City, sebuah posisi yang sebenarnya pernah mereka singgahi, namun terasa jauh lebih berisik dan mengguncang di musim 2025 sampai 2026. Yang membuatnya menarik, kebangkitan ini datang tanpa banyak peringatan. Tidak dengan label unggulan, tidak pula dengan sorotan berlebihan sejak awal musim. Aston Villa tiba-tiba saja ada di sana, menantang hierarki yang mapan dan memaksa semua mata menoleh. Lantas, bagaimana mereka bisa melangkah sejauh ini? Mari kita bedah kisahnya dari awal hingga ke inti. Musim baru justru dibuka Aston Villa dengan langkah yang goyah. Bahkan, awal mereka terasa lebih buruk ketimbang Manchester United. Saat pasukan Ruben Amorim masih mampu mengamankan 2 kemenangan dari 5 laga pembuka, The Villains justru melangkah tanpa satu pun kemenangan. 5 pekan berlalu dan Unai Emery hanya bisa mengumpulkan hasil imbang serta kekalahan. Sebuah start yang membuat optimisme pramusim perlahan menguap. Dan penderitaan itu tidak berhenti di angka klasemen. Lebih dalam lagi, performa Villa nyaris mati suri di lini serang. Dari 5 pertandingan awal, mereka hanya mampu mencetak 1 gol. Catatan yang ironisnya lebih buruk dibanding West Ham dan Wolverhampton, 2 tim yang saat itu berada di bawah mereka. Ketika tim-tim papan bawah masih mampu menemukan jalan ke gawang lawan, Aston Villa justru kehilangan identitas ofensifnya. Akar masalahnya tak sepenuhnya berasal dari lapangan. Di balik layar, Premier League dan UEFA menghadirkan batasan yang tak kasat mata, namun menyesakkan. Aturan Financial Fair Play dan Profit and Sustainability Rules menjadi pengingat bahwa kekuatan finansial pun memiliki pagar. Aston Villa sudah lebih dulu tersandung, dinyatakan melanggar regulasi UEFA karena alokasi gaji yang menembus ambang batas. Konsekuensinya jelas, ruang gerak di bursa transfer menyempit, sementara musim menuntut jawaban cepat. Situasi itu diperparah oleh perginya sejumlah pilar penting. Leon Bailey dan Enzo Barrenechea harus angkat kaki, dipinjamkan ke klub lain, meninggalkan lubang yang belum terisi sempurna. Ketidakstabilan skuad bertemu dengan mental yang menurun akibat kegagalan mengamankan tiket Liga Champions. Dengan hanya 1 gol di 5 laga awal, tumpulnya lini depan menjadi bukti paling telanjang. Ollie Watkins pun seakan kehilangan insting pembunuhnya tepat di saat Villa paling membutuhkannya. Perubahan itu akhirnya datang, tepat setelah Aston Villa menyentuh dasar frustrasi. Tanpa satupun kemenangan di Liga Inggris, The Villains seperti dipaksa bercermin. Titik baliknya terjadi di Villa Park, 28 September 2025. Fulham menjadi korban pertama dan lebih dari sekadar 3 poin, laga itu memulihkan kepercayaan diri. Ollie Watkins mencetak gol perdananya di Liga musim itu, sebuah momen kecil yang membuka pintu besar. Keran kemenangan Aston Villa akhirnya mengalir. Sejak saat itu laju Villa berubah drastis. Pekan ke-6 hingga ke-9 dilalui dengan 4 kemenangan beruntun. Dan hebatnya, itu bukan kemenangan murahan. Tottenham digilas di kandangnya sendiri, lalu Manchester City dipulangkan tanpa poin lewat gol penentu Matty Cash. Rekor itu memang sempat terhenti oleh Liverpool, tim yang selalu datang dengan cara menyebalkan. Namun Villa segera kembali ke jalurnya seolah kekalahan hanya jeda singkat dalam cerita panjang kebangkitan. Dominasi itu berlanjut lebih kejam. Dari pekan ke-11 hingga ke-16, Aston Villa tak memberi ruang bagi kegagalan. Leeds United dilewati, Arsenal digulung di Villa Park, padahal The Gunners sedang menjauh dari kejaran Manchester City. Bahkan Chelsea, sang juara dunia, ikut tumbang sebelum pekan ke-18 berakhir. Sebuah rangkaian hasil yang rasanya setara dengan plot twist film, tak terduga dan sulit dicerna logika awal musim. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin tim yang 5 pekan awalnya tanpa kemenangan dan hanya mencetak 1 gol, kini sanggup menaklukkan City, Arsenal, dan Tottenham? Jawabannya mengarah ke satu sosok. Unai Emery tak hanya mengubah formasi, ia mengubah cara berpikir.
Setelah 5 laga yang mengecewakan, Emery menyampaikan konsekuensi dengan tegas. Dan setelah mental disentuh, pendekatan permainan pun dibedah ulang. Gaya penguasaan bola yang bertele-tele dibuang tanpa ragu. Emery memilih jalan yang lebih dingin dan realistis, sepak bola pragmatis. Sangat pragmatis. Umpan pendek dikurangi, umpan jauh diperbanyak. Villa kini lebih sering mengirim bola langsung ke area berbahaya. Data menunjukkan mereka menjadi salah satu tim dengan frekuensi umpan jauh tertinggi, meningkat signifikan dibanding musim sebelumnya. Bukan cuma soal jarak operan, cara Villa mengancam juga berubah. Lebih cepat, lebih langsung, dan lebih mematikan. Namun taktik saja tidak cukup tanpa pemain yang patuh dan mampu mengeksekusinya. Matty Cash menjadi contoh paling nyata. Bek kanan asal Polandia itu menjelma ancaman dari jarak jauh, bahkan termasuk yang paling produktif di liga dalam kategori tersebut. Selain Cash, Emery menemukan mesin gol baru dalam diri Donyell Mullen dan Morgan Rogers. Dua nama yang memastikan Villa tetap berbahaya, bahkan ketika Ollie Watkins terganggu cedera. Di antara keduanya, Morgan Rogers layak mendapat sorotan khusus. Emery mengubahnya dari sekadar pemain potensial menjadi motor serangan utama. Hampir tak ada gol Villa tanpa sentuhan Rogers. Ia memimpin statistik gol, assist, dan kontribusi gol hingga pekan ke-16. Dengan pergeseran gaya bermain dan meledaknya performa para pemain kunci, Aston Villa bukan hanya menang, tapi juga menjadikan Villa Park benteng yang nyaris tak tertembus. Dari peringkat 18 ke posisi 3 dalam waktu kurang dari 10 pekan, itu bukan sekadar kebangkitan. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang bergeser di liga dan mungkin masalahnya bukan pada Aston Villa, melainkan pada mereka yang lengah mengawasinya. Kemenangan di Stamford Bridge pada 27 Desember 2025 menjadi salah satu bab paling menentukan dalam perjalanan Aston Villa musim ini. Bukan sekadar 3 poin di kandang lawan, melainkan pernyataan tentang kematangan taktik dan ketenangan mental di bawah Unai Emery. Di sisi lain, Chelsea kembali dipaksa menelan cerita lama. Dominasi yang indah di atas kertas, namun rapuh ketika harus diterjemahkan menjadi hasil. Selama babak pertama, pertandingan berjalan sesuai rencana tuan rumah. Chelsea mengontrol tempo dengan penguasaan bola yang nyaris sepihak, menekan dari berbagai arah dan memaksa Villa bertahan dalam blok rendah. Tekanan itu akhirnya berbuah pada menit ke-37 ketika Joao Pedro menyelesaikan umpan terukur Reece James dari situasi bola mati. Gol tersebut terasa wajar, bahkan nyaris tak terelakkan melihat bagaimana alur laga dikendalikan Chelsea sebelum jeda. Namun, sepak bola jarang tunduk pada logika statistik semata. Memasuki babak kedua, Emery membaca arah permainan dengan jernih. Bertahan terlalu dalam hanya akan memperpanjang penderitaan, maka Villa memilih untuk mengubah sikap. Masuknya Ollie Watkins dan beberapa tenaga segar sekitar menit ke-60 menjadi sinyal perubahan. Permainan Villa lebih vertikal, lebih berani, dan jauh lebih agresif dalam menyerang ruang. Perubahan itu langsung menggeser momentum. Menit ke-63, serangan cepat dari lini tengah membuka celah di pertahanan Chelsea dan Watkins menyelesaikannya dengan ketenangan seorang penyerang elit. Skor imbang 1-1 bukan sekadar penyeimbang angka, melainkan pukulan psikologis. Chelsea mulai kehilangan kontrol emosi, sementara Aston Villa tumbuh dengan keyakinan bahwa laga ini bisa dimenangkan. Dan keyakinan itu menemukan klimaksnya di menit ke-84. Dari situasi sepak pojok, Yuri Tielemans mengirimkan bola akurat ke kotak penalti, disambut sundulan Watkins yang tak terbendung. Stamford Bridge terdiam, Villa merayakan comeback sempurna. Laga ini menegaskan satu pelajaran klasik, penguasaan bola dan jumlah peluang hanya angka. Sementara efektivitas di momen krusial, seperti yang ditunjukkan Aston Villa, adalah pembeda sejati. Pada akhirnya, kisah Aston Villa musim ini bukan sekadar tentang rentetan kemenangan atau posisi klasemen yang melonjak drastis, melainkan tentang keberanian untuk berubah di saat segalanya tampak runtuh. Dari awal musim yang suram, tekanan regulasi, tumpulnya lini depan, hingga kebangkitan lewat pendekatan pragmatis Unai Emery, Villa menjelma tim yang matang secara mental dan mematikan secara taktik. Kemenangan demi kemenangan, termasuk comeback ikonik di Stamford Bridge, menjadi penegasan bahwa mereka bukan penumpang gelap di papan atas, melainkan penantang serius yang memaksa Liga Inggris menulis ulang hierarkinya.